Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan dari pengalaman orang-orang Israel yang bersama dengan Yosua pada masanya, yang mana dikenal dengan nama Akan. Akan ini kalau di bahasa Alkitab Toba namanya jadi Agan. Ya. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris Akan. Tercatat di Yosua pasalnya di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26, dan judul pada pembelajaran ini adalah berubah setia. Ya, perhatikan grammarnya, ini bukan berubah menjadi setia, tapi berubah dari kesetiaan itu sendiri. Yang mana seorang bernama Akan dari suku Yehuda, keturunan Zerah, yang turut menyerbu Yeriko. Namun dalam penyerbuan itu ia melanggar ketentuan yang ditetapkan untuk korban dengan mencuri emas, mencuri perak, mencuri jubah mewah, yang kemudian dia sembunyikan dengan cara menggali tanah di bawah perkemahannya sendiri dan menutupnya di sana. Nah, pelanggaran tersebut diketahui setelah diusut dengan undi, dengan batu, dan Akan sekeluarga dibakar di lembah sebelah selatan daerah Gilgal. Lembah itu disebut lembah Akhor, yang mana pertempuran melewati urusannya yang lebih besar aman, tetapi ketika urusan yang lebih kecil mereka kalah. Nah, disinilah diusut, dan rupanya yang menjadi masalah di tengah-tengah mereka ada Akan yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Yosua pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26 menjadi perikop dari pembelajaran lembah Akor ini, yaitu berubah setia. Saya akan baca ayat-ayat yang menjadi ayat pedoman pembahasannya saja. Yosua 7 ayat yang ke-20 sampai 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Akan di dalam bahasa Ibrani artinya kesukaran atau kesusahan. Saya tidak paham kenapa orang tuanya memberi nama Akan, di mana di dalam pengertian sederhana arti daripada Akan adalah nyusahin, ya, menyusahkan. Dia seorang dari suku Yehuda, keturunan Zerah. Ayahnya bernama Karmi. Ya, nama yang gak biasa untuk orang pada masa itu, Karmi. Akan dan keluarganya mati dibakar, dirajam di lembah Akor dekat Yeriko. Nah, dosa daripada Akan itu menyebabkan Israel kalah dalam peperangan, karena Akan klepto waktu itu, mengambil barang-barang yang harusnya tidak boleh dia ambil. Ya. Nah, ada 3 yang kita mau belajar pada kesempatan ini. Yang pertama tentang Akan dan lembah Akor. Sebagaimana namanya adalah nyusain. Ya. Pelajarannya adalah di mana tidak mengapa Anda dan saya ini terlahir dalam keadaan susah. Namun pastikan saja jangan nyusahin orang yang lahirkan kamu.
Akan dan lembah Akor, di mana tidak mengapa kamu terlahir sebagai orang susah. Karena susah sekarang itu tidak menentukan masa depanmu. Ingat tapi upaya dulu, ya. Kalau cuman diem doang berharap juga nggak akan terjadi perubahan. Ya. Yang saya mau sampaikan bahwa bukan karena namanya nyusahin, makanya akan menjadi menyusahkan. Tapi karena sikapnya, maka akan itu menjadi menyusahkan banyak orang. Jadi ingat lagi-lagi bahwa peristiwa akan bukan didirect oleh karena namanya. Tetapi dia yang mendirect dirinya memilih untuk berubah setia daripada Tuhan. Karena bicara soal setia, ini bukan tentang sekali Yesus tetap Yesus. Saya mendapati beberapa orang berpikir bahwa ukuran setia hanya sebatas pokoknya gua nih sekali Yesus tetap Yesus. Sabar dulu. Sekali Yesus tetap Yesus apanya? Ya. Karena bicara tentang menjadi orang percaya, yang pertama Anda percaya siapa Tuhannya. Yang kedua, Anda mengenal siapa Tuhannya. Yang ketiga, Anda menuruti siapa Tuhannya. Ini namanya package-nya percaya. Karena kalau cuman sekali percaya tetap percaya tanpa dua hal yang tadi, firman bilang iman tanpa perbuatan mati. Nah, tidak mengapa berurusan dengan kesusahan. Asalkan bukan kamu penyebab kesusahan itu. Nah, peristiwa yang terjadi di Yeriko pada masa Yosua memang kondisi perjanjian lama, perjanjian baru dan masa sekarang itu berbeda. Kenapa saya sebutkan berbeda? Karena pada masa itu Allah sedang membangun sebuah bangsa menjadi prototipe umatnya. Sehingga salah satu orang dampaknya corporate. Nah, ini berbeda pada masa kini. Masa kini bukan metode atau model seperti itu yang terjadi. Jadi kalau corporate itu pada masa itu satu orang yang namanya akan klepto yang kena bermasalah dengan Tuhan satu bangsa. Ya kalau itu diterapkan pada masa kini kelar kita. Ya, karena yang maling banyak banget ya di satu bangsa. Kalau itu diterapkan di masa kini ya selesai. Ya. Ini beda memang situasinya, tapi metode, cara itu yang berbeda. Namun pribadi Allah tidak berubah. Nah, oleh karena itu terlahir susah, gak masalah. Yang penting jangan nyusahin yang lahirin. Lahir jadi orang susah gak masalah, karena masa depan Anda tidak ditentukan hari ini Anda sebagai orang susah. Dan gak apa-apa kok kalau hari ini kita berurusan dengan kesusahan, karena gak selamanya susah. Namun pastikan saja bukan kita sendiri penyebab kesusahan itu. Nah, sekarang bicara tentang berubah setia. Ada pengertian tentang yang namanya berubah setia. Menarik kalau di dalam kutipan bahasa Indonesia, di sana dicatat Yosua 1 ayat 1, orang Israel berubah setia. Ya, dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Oleh karena akan yang ngambil, semua kena. Ya, kata yang digunakan berubah setia. Di KJV di sana tertulis committed a trespass. Ya, di mana ada pelanggaran batas dari apa yang seharusnya tidak boleh, tapi malah dilakukan. Ya, kalau di Alkitab Batak Toba dibilang mangalauisi si tutu do halak Israel katanya. Jadi melakukan hal-hal yang unblessed ya, bukan terkutuk tetapi sesuatu yang justru mendatangkan kutuk karena itu tidak diperuntukkan, begitulah kurang-kurang lebih begitu ya. Nah, Yosua 7 ayat yang pertama,
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Berubah setia. Pengertian dari berubah setia adalah yang pertama, pengalihan pandangan. Pengalihan pandangan. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk berhenti dari kesetiaan. Saya percaya kita sama-sama setuju hal itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang menjadwalkan dirinya suatu hari berhenti untuk menjadi setia. Jadi dijadwalkan tanggal segini saya nggak setia lagi gitu. Tidak ada yang mempersiapkan diri untuk menjadi tidak setia. Bicara tentang pengalihan pandangan, bahwa menjadi orang yang setia adalah sebuah kebanggaan. Kita pun sama-sama setuju, saya percaya akan hal ini. Nah, realitanya tawaran untuk menjadi tidak setia itu banyak. Dalam hal aplikasi di masa sekarang, masih dalam konteks mengikut Yesus, tawaran dunia itu banyak. Ini bukan tawaran murtad secara status, tetapi secara nilai, secara pondasi, di mana tawaran dunia itu banyak, namun dunia tidak pernah memaksa apa yang dia tawarkan. Nah, bicara tentang tawaran, dari sinilah dimulai persimpangan daripada pengalihan pandangan. Ya, kita Oikumene Fellowship Service mengalami di mana ada beberapa orang yang kita harus bantu beberapa tahun yang lalu, karena bantu dalam hal tentunya di sini konsentrasinya adalah dalam hal panggilan, namun memang jadi ngembet ke semua hal dalam kehidupannya. Ya. Di mana kuliah S1 teologi tapi akhirnya tidak bisa eksplorasi ilmunya. Sepanjang kuliah sampai toganya dipindah tali, kerjanya cuma main musik. Nah, orang-orang begini kita sempat bantu, walaupun akhirnya mereka memilih untuk mengikuti pengalihan pandangan. Kenapa? Karena akhirnya menyerah pada tawaran. Ya. Sayang sekali, 4 tahun kuliah, ilmunya dapat, tapi tidak bisa diaplikasikan. Ujung-ujungnya cuma main musik. Nggak ada yang salah dengan bermain musik dalam pelayanan gereja, tetapi ini saya mau bicara tentang porsi panggilan dari ilmu yang Tuhan sudah blessing, Tuhan sudah berikan. Yang mana akhirnya waktu berangkat tujuannya apa kuliah, kembali dengan tujuan yang berbeda. Pengalihan pandangan. Pengertian berubah setia yang pertama dimulai dari pengalihan pandangan. Tapi ingat, tawaran memang banyak. Namun tawaran tidak pernah memaksa Anda dan saya yang mengambil keputusan itu. Nah, kemudian berlanjut. Kalau kita merespon mengikuti pengalihan pandangan, sama seperti akan mengalihkan pandangannya pada ini barang mahal, saya tergiur dan lain sebagainya, maka kita akan mulai merubah fokus perhatian. Ya. Ketika merubah fokus perhatian, maka sekali teralihkan, maka fokusnya pasti berubah. Ya. Seperti akad. Ya. Dari dia suka dia lihat, dia klepto dia ambil, sampai niat banget sampai gali tanah. Ya. Sekali teralihkan, maka fokus pasti berubah. Kalau fokus berubah, maka fokus itu akan membawa seluruh keberadaan diri kita. Maka itu tadi di awal saya katakan, bukan karena namanya Akhan,
yang punya arti menyengsarakan, menyusahkan, makanya dia bikin susah banyak orang. Tetapi karena dia jatuh dalam pengalihan pandangan, kemudian merubah fokus perhatiannya, dan akhirnya berdampak kepada satu bangsa. Jangan sekalipun teralihkan, sehingga fokus Anda berubah. Karena ketika teralihkan dan fokus berubah, maka tubuh, jiwa, rohmu, semua keberadaan dirimu, fokusnya akan berubah. Karena fokus yang berubah akan membawa itu semua. Karena itu kerja keras iblis bukan mengintimidasi sebetulnya di akhir zaman ini, tetapi kerja kerasnya lebih kepada menawarkan. Menawarkan. Mana yang lebih cepat, mana yang lebih banyak, mana yang kelihatan lebih baik, sampai kemudian akhirnya beberapa yang terjatuh diantaranya dengan keputusan yang salah dalam hidup, kemudian menempatkan diri sebagai korban. Ini mengerikan, ya, karena memang kalau sudah pengalihan pandangan, fokus perhatian sudah dirubah, biasanya cara berpikir, nalarnya itu sudah terbolak-balik. Ya. Sedikitlah saya mau bahas kejadian di masa kini di Indonesia. Kalau 10-15 tahun yang lalu, saya salah satu orang yang tidak setuju dengan istilah korban penyalahgunaan narkoba. Karena kata korban itu punya catatan sendiri. Nah sekarang kata korban itu muncul kepada kasus pinjaman online. Ya, di mana si nasabah yang berhutang itu disebut korban pinjol. Saya nggak setuju dengan istilah korban pada peminjam online. Kenapa? Karena lagi-lagi istilah korban itu digunakan kepada seseorang yang dikondisikan tidak berdaya untuk tidak bisa mengambil alih kendali sehingga dia mengalami sesuatu di luar kontrol dirinya. Itu namanya korban. Kalau ini kan enggak. Ngutang-ngutang upaya sendiri, dapat satu aplikasi modal foto pakai KTP lalu kemudian cair, lalu karena satu cair, yang lain dicairkan lagi, yang lain dicairkan lagi, yang lain dicairkan lagi. Nah gilanya setelah nggak mampu menyelesaikan, kemudian diserang dengan ancaman-ancaman secara teks dan lain sebagainya, dan menempatkan diri korban. Nanti saya mau bahas itu. Tapi sekarang kita maju dulu, di mana siapa yang masuk dalam irama pengalihan pandangan, kemudian merubah fokus perhatian, akhirnya akan membangkitkan murka Tuhan. Cara Tuhan dalam perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru dan masa kini. Namun karakter Allah tidak berubah, bahwa Allah itu kasih. Nah, kekudusan Allah itu tidak dapat berdampingan dengan dosa. Ini hakikat mutlak. Karena itu sesungguhnya Tuhan mengasihi orang berdosa, bukan Tuhan mengasihi dosanya. Karena kasih Allah lebih besar dari dosa Anda dan saya. Nah, problemnya adalah murka Tuhan terhadap dosa itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, inilah yang disebut sebagai konsekuensi, bukan tendensi amarah. Tendensi amarah itu adalah karena satu orang, lalu kemudian semuanya kena. Apa yang terjadi pada kasus Akan itu bukan tendensi amarah, karena situasinya pada perjanjian lama, di mana sekali lagi Allah sedang dalam proses membangun sebuah bangsa, kumpulan umat yang dijadikan sebuah contoh bagi seluruh bangsa. Jadi kondisinya berbeda. Nah, bicara tentang murka Tuhan, karena perlakuan berubah setia, itu dampaknya bukan tendensi amarah, tetapi konsekuensi di mana
murka Tuhan terhadap dosa itu berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Karena siapa yang tidak bersamanya, inilah yang disebut dengan kondisi tidak kudus. Nah, kekudusan Allah tidak bisa berdampingan dengan ketidakkudusan. Nah, sementara kudus atau tidak kudus itu bukan tentang status, tetapi tentang keberpihakan hidup seseorang. Adakah dia berpihak kepada Tuhan atau dia berpihak kepada yang bukan Tuhan? Nah, masalahnya ketika seseorang berada dalam dosa, maka orang tersebut memilih tidak berpihak kepada Tuhan. Nah, siapapun yang tidak berpihak kepada Tuhan tidak punya pilihan selain dia menjadikan dirinya menjadi lawan Tuhan itu sendiri. Nah, siapapun yang melawan Tuhan tidak pernah berkemenangan dalam hidupnya, selalu hidup dalam kekalahan dalam segala aspek. Catat itu. Karena itu gereja punya istilah memenangkan jiwa. Kenapa ada jiwa yang perlu dimenangkan? Karena ada jiwa yang hidup penuh dengan kekalahan. Segala aspeknya kalah. Kenapa? Karena keberadaan dirinya tidak berpihak kepada Tuhan. Karena itu yang terakhir, bangunlah dan kuduskanlah. Kita akan temukan dua kata ini dari Tuhan disampaikan kepada Yosua. Yosua 7 ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Saya ajak kita perhatikan dua ajakan ini. Bangunlah, kuduskanlah. Wow. Bangunlah dan kuduskanlah adalah tentang pengertianmu yang harus diperbaharui, adalah tentang hubunganmu yang harus diperbaharui. Bangunlah, bicara tentang memperbaharui pengertian. Ini wajib, karena kalau kita tidak jadi orang percaya yang memperbaharui pengertian kita tentang Tuhan, maka kita mudah teralihkan. Kita mudah untuk mengikuti perubahan fokus perhatian. Oleh karena itu, koreksi berkala itu penting. Refleksi diri secara berkala itu penting. Saya menyebutnya koreksi berkala. Kenapa koreksi berkala? Supaya kita ini secara konsisten melakukan quality control pada kehidupan kita pribadi. Checklist quality control yang direfleksikan dengan standar karakter Kristus. Kita nggak akan menjadi lebih baik hari ini dan menjadi lebih baik hari ini nggak penting, karena menjadi lebih mirip Kristus itu lebih penting. Kalau dunia itu sibuk menjadi hari ini orang yang lebih baik, ya nggak penting kamu jadi lebih baik. Yang penting kamu menjadi semakin mirip Kristus. Kok beda Pak? Beda memang. Ya, karena memang kita kalau ngomong kebenaran jauhkan perasaan lah. Ya. Iman menyelamatkan, keselamatan itu berurusan dengan kebenaran, nggak urusan dengan perasaan. Berapa banyak orang yang digembalakan akhirnya lari kocar-kacir karena fokus mereka bukan merespon keselamatan, tapi sibuk dengan menjaga perasaan. Repot kalau mainnya perasaan, gara-gara jaga perasaan Anda nggak selamat nanti. Saya lebih milih keselamatan jiwa daripada nyelamatin perasaan. Oleh karena itu, bangun, mari perbaharui pengertian kita. Perbaharui pengertian kita dalam urusan perkenanan Tuhan. Di mana istilah perkenanan Tuhan 10 tahun terakhir dikenal dengan tema-tema God favor di gereja-gereja di Indonesia. Perkenanan Tuhan bukan tentang pertukaran rasa, bukan tentang pertukaran keinginan kepada Tuhan untuk keinginan yang kita mau.
bukan itu. Jangan kau pikir, oh God favor itu adalah saya berhasil melakukan sesuatu yang mana ukuran berhasilnya adalah Tuhan akhirnya mau ngikuti saya. Sehingga segala yang saya buat kepada Tuhan itu dianggap berhasil karena saya berhasil dapat apa yang saya mau. Bukan itu. God favor, perkenanan Tuhan yang sesungguhnya adalah presisi. Kata yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia di era ini, di bawah Kapolri yang sekarang adalah kata presisi. Presisi. Ya. Saya nggak tahu mereka punya akar presisi dari mana, tapi yang kalau saya mau sampaikan di sini adalah tentang presisi karakter Kristus. Orang disuruh bantai, disuruh habiskan, tapi akan nggak habiskan. Dia sisa-sisain. Ya. Kan nggak presisi akhirnya. Ini yang tadi saya sempat ingatkan di awal, jangan sembarangan tentang sekali Yesus tetap Yesus. Yang Yesus yang mananya? Ya. Sekali Yesus pribadinya kah? Sekali Yesus namanya kah? Sekali Yesus perintahnya kah? Mesti semua. Ya. Kalau cuma sekedar kau percaya, kau pikir itu menyelamatkan, Anda nggak kenal. Kalau kenal harus terus-terusan mengenal. Kalau sudah kenal harus tahu dia punya mau. Karena percaya itu bertumbuh, percaya itu berkelanjutan. Di mana Anda dan saya percaya, percaya jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi Anda mengerti. Ini yang disebut bangunlah, perbaharui pengertianmu. Sehingga makin hari, makin tua usiamu mengikuti Tuhan, paling tidak nambah pengertianmu, ngerti kau, makin ngerti kau akan Tuhan. Karena hidup ini kan jadi ribet karena kita sibuk nyuruh Tuhan ngerti kita terus. Bener-bener bangkotan bener deh ya. Cuma jadi tua terus maksa Tuhan ngerti kita terus. Kita yang mesti tambah pengertian. Maksudnya tambah pengertian tuh akhirnya kita makin peka. Karena kepekaan kita akhirnya kita memenuhi hidup kita dengan maunya dia. Oh situasinya begini. Oh maunya Tuhan tuh begini. Dari situasi ini. Itu yang saya tadi katakan tentang bangunlah. Perbaharui pengertianmu. Sehingga kita mengalami presisi karakter Kristus. Nah, yang kedua kata yang Tuhan sampaikan adalah kuduskanlah. Ini adalah tentang perbaharui hubunganmu. Karena itu, mari tempatkan diri pada keterikatan pada Tuhan. Perbaharui penempatan diri itu. Makin terikat kepada Tuhan. Makin terikat dalam segala hal. Makin ketergantungan akan segala hal. Ya, karena hubungan yang dari berpihak menjadi sekutu, menjadi satu, itu ketika keterikatan dan ketergantungan itu sudah melewati dari titik nol. Di mana kita punya keterikatan yang tidak lagi ada jalur paralelnya kepada yang lain. Kita punya ketergantungan yang secara keseluruhan tidak ada lagi ketergantungan itu yang mana kita secara paralel punya cadangan. Dan Tuhan mau itu. Ingat, di dalam Kristus ada dan saya disiapkan bagi rancangannya dan disiapkan bagi janjinya. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak pernah salah orang. Masa depan tidak pernah keliru kehidupan. Kita dalam perjalanan. Pastikan saja tidak teralihkan. Mari pastikan diri tetap presisi. Mari pastikan diri makin terikat, makin ketergantungan dengan Tuhan. Sehingga kita nggak hanya sampai pada apa yang Tuhan sediakan, tetapi agenda Tuhan itu
tidak ada satupun yang failed melalui kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita.